tengah-tengah kami, memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sebagai syukur kita di hadapan Dia. Yesus
Terima
di dalam Tuhan. Yes. Tercurah bagiku
berjanji sampai masa tua dia tetap akan menggendong kita. Amin. Sejak dulu, sekarang, dan untuk selamanya Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu bawa hatimu untuk selalu menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak pernah merubah kasih Tuhan bagi engkau. Sebab itu terus rindukan Tuhan dalam setiap doa-doamu. Terus bawa kepada Dia pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar tangan kita selalu terangkat hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau melukis wajahmu di hadapanmu dan mengukir nama
kita dalam hidup kami. Kami mampu untuk bisa melewati semuanya. Karena Engkau berjanji, Engkau Immanuel, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu menjamah hati kami. Roh-Mu berbicara kepada kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya tangan Tuhan terulur untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa firman-Mu bagi hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami, sanggup memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Kita boleh mengalami kuasa Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah tentang misteri kehidupan Ayub bagian yang keempat. Bapak Ibu semua, 2 bulan lalu saya sudah katakan bahwa manusia itu disempurnakan melalui apa? Ujian. Ya. Dalam Ibrani pasal 2 dikatakan begini saudara. Allah yang menyempurnakan siapa? Yesus melalui penderitaan. Jelas. Jadi Yesus ini Allah 100%. Dia manusia 100%. Tapi kalau saudara baca Alkitab, kok bisa ya Yesus belum sempurna? Ibrani pasal 2 ayat 10 jelas dikatakan bahwa Yesus itu disempurnakan melalui penderitaan. Nah, kalau Yesus saja disempurnakan melalui penderitaan, apalagi kita? Yesus itu rohnya sempurna. Apa yang belum sempurna? Jiwanya yang belum sempurna. Jadi Allah harus pakai penderitaan lewat salib yang menyakitkan untuk menyempurnakan Yesus. Dan akhirnya waktu Yesus bisa melalui setiap ujian penderitaan itu, Alkitab berkatakan bahwa Yesus mendapat gelar nama di atas segala nama yang sanggup menyelamatkan engkau dan saya. Nah, kalau begitu sudah, Yesus aja diproses melalui penderitaan sudah sempurna. Apalagi kita. Kita itu belum seberapa. Yang kita alami itu tidak seberapa. Ya, kita melihat bahwa semua yang dipunyai Ayub diambil selesai 1 hari. Bayangkan anaknya mati, baru datang pengawal, pemberi bawa berita ngomong. Sementara dia ngomong, datang lagi berita, semua yang kamu punya habis, dicuri orang, dirampok orang, api sudah membakar rumah-rumah, semua diambil 1 hari. Ternyata itu belum selesai. Bayangkan anak saudara mati 1 hari, semua usaha Anda bangkrut semua 1 hari. Saudara mungkin berkata sudah selesai, ternyata belum selesai ujian Tuhan. Hari ini kita masuk dalam puncak penderitaan Ayub. Di mana saudara? Iblis berkata, Tuhan, izinkan saya untuk memuji Ayub lebih parah lagi. Tuhan bilang begini, silahkan kamu boleh uji dia, tapi nyawanya milik aku, kata Tuhan. Tapi perhatikan, dalam kondisi susah yang seperti itu, Alkitab katakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa. Bayangkan, Alkitab tulis. Ya, nah hari ini saudara saya akan membahas yang keempat, seri yang keempat, tetap benar di masa sukar. Nah, kita akan baca, saya akan baca Bapak Ibu semua perhatikan baik-baik. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan.
Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dan telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan apa? Bibirnya. Perhatikan, dosa yang paling sering kita lakukan dalam perjalanan iman kita saat kita mengalami masalah, mulut kita. Makanya Tuhan bilang begini, barang siapa sempurna, dia harus sempurna dalam perkataannya. Ya, jadi ingat saudara mungkin tidak berzina, saudara tidak mencuri. Tapi bagi Tuhan, kalau mulutmu kotor, sama saja. Dalam konteks ini Ayub berkata bahwa dia tidak berbuat dosa sekalipun dengan mulutnya. Nah, ini yang tidak gampang, saudara. Kalau saudara salah dan orang ngata-ngatain saudara mungkin masih bisa diam. Salah aja dikatain orang, Anda tidak terima kok. Apalagi benar. Saya yakin Anda melawan. Next slide. Perhatikan, saya tuliskan di sini, saudara. Kehidupan Ayub yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Kalau saudara baca 3 kali, Tuhan ngomong hal yang sama. Pasal 1 ayat 1, ayat 8, dan hari ini pasal 2 ayat 3. Katanya sama. Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Diulang terus. Berarti memang Ayub ini tidak ada yang sama seperti Ayub di mata Tuhan. Tapi lihat baik-baik, ternyata hidup yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan belum membuat Ayub baik-baik dan nyaman. Jadi memang iblis itu tidak suka kalau Anda nyaman. Soal nyaman itu menjadi musuh terbesar dari iblis. Jadi iblis itu akan berusaha gimana caranya. Kalau Anda kuat di hal yang lain, tidak nyolong, tidak zina, dia akan ganggu di hal yang lain. Ternyata Ayub ini kuat. Anak diambil, diam. Kekayaan diambil, diam. Sekarang terakhir nyawanya, tetap Ayub, diam. Saya yakin saudara, semua manusia, surat Ibrani ngomong gini, yang paling ditakutkan oleh manusia itu apa? Mati. Betul kan? Nah, hari ini iblis tes. Kalau yang dada, yang lain tidak mempan. Saya coba satu caranya. Nyawanya. Karena memang nyawa itu jadi taruhannya bagi saudara dan saya.
Semua orang paling takut mati. Saudara punya uang berapapun banyaknya, kalau dokter bilang ini penyakit berbahaya, saudara mau, Pak dokter, semua yang aku punya aku jual, asal aku bisa hidup. Semua orang pasti ngomong itu. Dan hari ini Ayub ngalami itu. Jadi semua sudah diambil, ini terakhir nyawanya. Tapi hebat, Ayub tetap diam. Karena dia tahu, saudara, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang tidak mungkin meninggalkan dia. Sama, hari ini kalau engkau mengalami masalah yang rasanya bertubi-tubi kok tidak selesai-selesai, ingat, Tuhan tetap sayang Anda. Kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, cara apapun iblis mengganggu, pasti saudara akan kuat. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Sikap yang dimiliki oleh Ayub ini luar biasa. Next, kita baca satu ayat. Kisah 14 ayat 22 sama-sama kita baca, ini bacaan kita. Waktu saya baca, saya diberkati. Kisah 14 ayat 22 sama-sama 2, 3. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Banyak apa sedikit? Banyak. Ini bacaan kita ya, di grup baca Alkitab. Waktu saya baca itu saudara, setelah ayat ini, satu kata yang menarik yang kemarin saya diberkati. Alkitab ngomong begini, Paulus itu mendapatkan anugerah yang merugikan Paulus. Saudara baca ya dalam Alkitab. Saya renungkan ya, saya suruh teman saya yang ahli bahasa Yunani, coba kamu cari maksud anugerah yang merugikan itu apa? Karena pada umumnya anugerah itu kan harus menguntungkan, betul kan? Tapi dalam konteks hubungannya dengan Paulus, anugerah itu merugikan. Jadi ini undang-undang yang Tuhan sudah tetapkan bagi orang Kristen. Ini harga mati. Kalau kita percaya Tuhan dan kita mau masuk surga, ini harus kita pegang. Mengalami apa? Banyak sengsara. Coba sekarang orang khotbah banyak sengsara atau banyak berkat? Loh, yang saudara dengar di YouTube itu banyak sengsara atau banyak berkat? Pastilah banyak berkat. Apa salah? Tidak salah, kurang benar aja, kurang sempurna. Memang ikut Tuhan pasti banyak berkat, saya percaya banget. Nah kalau banyak berkat, sekali-kali ngomonglah, ikut Tuhan banyak sengsara gitu loh. Kan kok banyak sengsara, banyak berkat. Nah, itu dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 2 Korintus dikatakan bahwa semakin banyak sengsara yang kami hadapi, semakin banyak penghiburan yang kami terima, kata Paulus. Jadi kalau kita mengalami banyak sengsara, pasti banyak juga sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar bersama-sama. Next slide. Saya simpulkan begini saudara. Kalau Ayub sudah jadi contoh bagi kita dan Ayub bisa menang, saudara dan saya harus bisa menang. Amin. Kan kita tidak harus susah kan, baru menang. Karena Ayub sudah kasih contoh. Jadi pelajaran yang Tuhan kasih ke orang lain itu menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kalau seseorang mengalami susah penderitaan dan dia bisa jadi pemenang, kita belajar dari orang itu. Biar susah kita setidaknya ada penghiburan. Kenapa? Seperti Ayub nanti diberkati 2 kali lipat. Waktu Anda susah, Anda harus percaya Tuhan yang sama juga bisa memberkati kita. Amin.
kehilangan semua dan Tuhan ganti dengan 2 kali lipat, saudara harus percaya bahwa Tuhan yang sama juga pasti bisa memberkati hidup saya. Mungkin hari ini saya susah, 2 kali lipat ini tidak hanya uang loh, apa saja lah. Kalau kita menderita dan kita bisa bersuka cita, itu berkat juga. Nah, yang pertama yang saya temukan dalam 10 ayat ini kita mau belajar bersama. Yang pertama, kenapa Ayub bisa tetap benar di masa sukar? Yang pertama, coba kita lihat bersama. Yang pertama saya tulis begini, kita harus pahami dengan benar konsep anugerah. Ya, Ayub 2 ayat 3 berkata, 2:3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi perhatikan, satu ayat ini sudah ada 2 anugerah. Anugerah untuk kuat menghadapi masalah, yang terakhir anugerah untuk tetap tekun dalam kesalehan. Sudah 2 anugerah dalam ayat ini. Anugerah untuk percaya supaya bisa terus hidup benar, dan anugerah untuk menderita. Jadi 2-nya ada di 1 ayat ini. Loh, kalau dia bisa saleh, tekun, dia bisa jujur, takut akan Tuhan, bukankah itu sebuah anugerah? Amin. Itu anugerah. Tidak mungkin orang bisa melakukan dengan usahanya, tidak mungkin. Tapi anugerah kedua juga dikatakan bahwa sudah diusahakan sedemikian rupa supaya dicelakakan oleh iblis, tetapi dia tetap kuat dalam penderitaannya. Itu anugerah juga. Nah, next slide. Kita perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ada 2 anugerah terbesar bagi manusia saat orang itu percaya kepada Tuhan. Kita baca ayatnya. Filipi 1 ayat 29, 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi percaya bagus, menderita juga harus bagus dong. Kita kadang-kadang mau milih yang satu. Percaya Tuhan pasti tolong saya, aku susah Tuhan pasti berkati, bagus. Tapi perhatikan, kalau toh nanti diizinkan Tuhan kita susah, percaya juga bahwa Tuhan pasti tolong Anda dan saya. Jangan percaya yang satu toh, dua-dua Anda harus terima. Coba di dunia ini siapa orang yang paling cinta Tuhan dan tidak pernah menderita? Nggak ada. Yang paling cinta Tuhan yang paling banyak penderitaannya. Loh, kalau begitu gimana? Oh, saya nggak mau cinta Tuhan. Keliru, saudara. Coba tanya yang sudah menikah. Menikah senang enggak? Bahagia enggak? Bahagia Pak Pendeta. Giliran susah masih bahagia enggak? Ya loh. Ya harus bahagia dong. Sekalipun menderita dalam pernikahan, tetap bahagia dong. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Orang nggak menikah aja susah kok. Apalagi Anda menikah, 2 kepala jadi 1. Pasti masalahnya banyak. Tapi bisa kan dilewati sampai hari ini. Bapak-bapak yang menikah, ibu-ibu masih bisa kan senang, ketawa, diberkati, tambah gendut. Ya kan? Nah ini yang harus kita terima. Next. Nah, anugerah yang pertama itu apa? Saudara, jadi seringkali kita kalau ngomong anugerah, kita itu selalu ngomong gini, anugerah itu keselamatan, berkat, kekayaan, kesembuhan, kesehatan. Separuh benar. Benar, tidak semua benar.
Ya, saya sering kasih contoh. Kalau saudara menikah, milih suami, saudara cuma mau duitnya atau orangnya? Dua-duanya dong. Tapi seringkali orang menikah milih yang mana? Duitnya. Sama, orang percaya Yesus, terima Yesus dan terima juga susahnya. Karena Yesus ini kan kebenaran. Yang tidak benar, kamu mesti lawan. Sakit hati kok gak boleh balas. Dia salah kok saya mau diem. Kan harus melawan. Orang berkata, saya mau terima keselamatannya, tapi saya tidak mau terima Yesusnya. Sama seperti Anda menikah, mau uangnya, tapi tidak mau suaminya. Nah itu sama. Sama, orang Kristen mau selamatnya, tapi tidak mau Yesusnya. Tidak bisa dong. Tidak bisa. Kalau kamu mau selamat, kamu harus terima Yesus juga. Yesus itu apa? Kebenaran. Nah, next. Ini yang kita keliru. Jadi anugerah yang pertama itu pribadi Yesus, bukan keselamatan. Anugerah itu Yesus. Di mana ayatnya? Next. Kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Mengutus siapa? Anaknya. Siapa? Yesus. Nah, orang mau selamat hidup kekal, tapi tidak mau terima Yesus. Tidak bisa. Jadi perhatikan, konsep anugerah ini jangan sampai kita berkata cuma selamat. Tidak. Konsep anugerah ini pribadi Yesus. Yesus itu harus jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Saudara tidak bisa mau selamatnya, Yesusnya tidak mau diterima. Tidak bisa. Nah, anugerah yang kedua, next. Apa saudara? Anugerah yang kedua itu pribadi Allah Roh Kudus. Ayatnya coba kita bacakan. Galatia 4 ayat 4 sampai 7, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menguruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Yang pertama anak, yang kedua Roh Kudus. Makanya dalam surat Paulus selalu ngomong gini, kalau orang terima Roh Kudus, itu uang muka, down payment untuk dapat seluruh. Jadi begini saudara, kalau kita cuma terima Yesus, roh kita diselamatkan, yes. Tapi jiwa kita tidak bisa diselamatkan kalau tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Yesus ini seperti bom yang memecahkan sebuah terowongan yang sudah tertutup berabad-abad supaya orang itu bisa lewat. Tapi setelah lewat, dia ketemu Tuhan. Yang jaga setiap hari siapa? Ya harus Roh Kudus dong. Makanya Yesus bilang begini, nanti saya naik, saya utus Roh Kudus turun. Jadi perhatikan, yang bisa menjaga pikiran perasaan kita, kehendak kita sehari-hari itu cuma Roh Kudus. Anda tidak bisa hidup benar kalau Roh Kudus tidak ngomong sama kita setiap hari. Di saat Anda ngamuk, Anda sakit hati, kalau Roh Kudus tidak ngomong,
saudara balas. Tapi kalau Roh Kudus ngomong, ngampuni, nanti dia. Hebat ya. Tuhan itu kasih Yesus dan Roh Kudus satu paket yang mau dan mau. Kalau tidak diterima salah satu, keselamatan kita tidak sempurna. Jadi Anda harus terima dua-duanya. Banyak orang percaya sama Yesus, bagus, tapi tidak mau percaya sama Roh Kudus. Loh, tidak bisa. Roh Kudus itulah yang menginsahkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi setiap hari Roh Kudus harus ngomong sesuatu sama kita. Jadi waktu Anda baca Alkitab, kita harus mengizinkan Roh Kudus. Makanya Paulus bilang, kalau saya berkhotbah, doakan saya supaya Roh Kudus membuka hati orang supaya mereka menerima perkataan firman. Banyak orang bisa dengar khotbah yang enak, tapi tidak bisa firman itu diam. Kenapa? Ya karena seperti saya bilang, hati itu jadi tempat sampah. Kalau hati Anda jadi tempat sampah, firman itu tidak bisa bertumbuh. Siapapun pengkhotbahnya, hatinya harus jadi tanah yang subur. Nah, banyak orang Kristen sudah percaya Yesus, tapi hatinya masih penuh dengan dendam, iri hati, benci. Bagaimana firman yang diterima bisa bertumbuh? Nggak bisa bertumbuh. Mari Bapak Ibu semua, next. Kita mau belajar hari ini. Jadi kualitas pengenalan kita kepada Tuhan sangat menentukan respon kita saat menghadapi masalah dan penderitaan. Ingat ya saudara, hari ini mungkin Anda dan saya kuat, besok belum tentu Anda kuat. Sudah, jangan sombong. Hari ini mungkin sudah bisa, saya tidak mungkin nolong, saya tidak mungkin berzina, belum tentu besok Anda kuat. Tak bisa. Kalau Roh Kudus itu tidak menyertai Anda setiap hari, saudara bisa kuat, termasuk saya. Jadi Tuhan itu Maha Tahu. Dia tahu apa yang paling tersembunyi yang kita tidak bisa untuk tidak melakukan dosa maksudnya. Jadi kalau Tuhan itu izinkan sesuatu, Tuhan tahu bahwa cara ini paling ampuh untuk mengubah hati Anda dan saya. Jadi kalau Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan itu ngerti bahwa cara ini yang paling cocok untuk menaklukkan hati orang itu. Nah, kadang-kadang Tuhan harus proses kita dengan yang menyakitkan supaya kita bertobat. Mari saudara, hidup yang kekal itu adalah kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar menerima dua anugerah ini. Yesus dan Roh Kudus harus memimpin perjalanan hidup Anda sampai Anda mati. Jangan sampai merasa hebat. Oh, saya bisa, saya rajin baca Alkitab, saya rajin doa, pasti saya bisa. Paulus saja saudara, dengar Tuhan ngomong, dia ngomong apa? Aku ini manusia celaka. Siapakah yang bisa menolong aku? Nah, apalagi kita saudara baca Alkitab Senin Jumat, doa ngantuk-ngantuk, tapi kalau drakor muatannya melek terus. Begitu mau ngomong, saya pasti bisa, nggak bisa. Waktu saya salah ngomong ini, percuma kamu tuh banyak doa banyak puasa. Saya bilang, tunggu, kamu boleh menghina, tapi nanti kalau kamu kena, kamu akan tahu. Tidak ada orang Superman. Ingat ya, saudara tidak boleh selama Anda dan saya hidup, perjalanan Anda belum selesai. Belum. Kalau Anda sudah mati, selesai. Mari Bapak Ibu semua. Yang kedua, apa yang Ayub lakukan? Ayub 2 ayat 6-7. Sama-sama 2-3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan,
Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Proses penderitaan itu selalu progresif. Ingat ya, dari yang Anda kuat, dinaikin lagi, lebih kuat, dinaikin lagi sama Tuhan sampai sangat kuat. Kenapa? Ya karena anugerah Tuhan juga progresif. Nah kalau anugerah Tuhan itu progresif, dikasih berkat sedikit, banyak, sangat banyak, Tuhan kan lihat hati kita. Ini orang ini tak kasih hatinya di mana? Sama, penderitaan juga begitu. Tuhan tidak tiba-tiba kasih penderitaan yang berat. Enggak. Itu namanya dia tidak adil. Dia selalu kasih yang kecil. Kalau kamu kuat, tahun depan, besok ditambah lagi penderitaannya yang berat. Mungkin saudara ngomong, kok jahat banget ya Tuhan? Enggak. Kenapa? Nanti Ayub ngomong, kalau dia memuji aku, Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau dia memuji aku akan timbul seperti emas. Coba, semakin tinggi karat emas, semakin mahal. Jangan, hidup kita akan semakin mulia kalau kita mulai proses-proses penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ingat, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Saudara lihat, Abraham, istrinya diserahkan, tapi tidak ditiduri. Ya kenapa kok tidak ditiduri? Karena Tuhan tuh Abraham tidak kuat kalau istrinya ditiduri orang. Coba Anda baca Alkitab. Baru mengambil, Tuhan sudah ngomong, jangan. Itu orang hebat. Jangan ganggu istrinya. Tuhan itu tahu. Yang paling menyakitkan yang orang lain tidak bisa. Orang lain bisa. Saya yang saya alami belum tentu Anda kuat. Yang saudara alami belum tentu saya kuat. Jadi Tuhan tahu porsi kita masing-masing penderitaannya. Next. Nah, kenapa? Karena ini firman Tuhan yang berkata. Coba kita baca dalam Korintus. Next slide. 1 Korintus 10 ayat 13, sama-sama 2-3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Salib masing-masing orang itu beda. Tuhan tahu saudara dan mungkin kuat seperti Ayub. Nah kalau kita tidak kuat, Tuhan akan kasih ujian seperti itu. Setiap ujian itu ada puncaknya. Puncak ujian untuk Ayub ini, badannya harus kena borong. Puncak ujian Abraham apa? Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu kepada Tuhan. Puncak Abraham. Setiap orang itu punya puncak ujiannya berbeda-beda. Tapi yang pasti itu tidak melebihi kekuatan Anda dan saya. Jangan sedih, jangan stres, jangan sombong. Kalau yang lain penderitaan yang tidak bisa disangka-sangka, saudara jangan bilang, oh kalau penderitaannya begitu pasti dosanya besar. Tidak juga. Tuhan tahu bahwa dia bisa melewati, maka Tuhan kasih yang berat untuk dia lewati. Nah yang terakhir saudara, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus kepada suara Roh Kudus. Ayub 2 ayat 10a, sama-sama kita baca. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dari perkataan istrinya, nanti saudara baca terus pasal 2 ayat 11 dan seterusnya, itu perkataan teman-temannya. Di bulan depan kita akan belajar perkataan teman-temannya ini benar nggak? Halo? Yang mereka ngomongkan teman
Loh, nanti kita belajar. Loh, yang diucapkan teman-teman ayat semua firman Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu salah. Amsal ngomong gini, perkataan yang tepat di waktu yang tidak tepat tetap tidak benar. Jadi perkataan yang tepat harus di waktu yang tepat. Mereka melihat Ayub menderita, semua ngomong Alkitab, firman Tuhan. Kan Tuhan ngomong gini, semua ditujukan kepada Ayub. Yang mereka ngomong perkataan Tuhan, tapi tidak semua. Ada yang perkataan filsafat manusia. Karena dulu orang pintar sih, lebih pintar orang dulu dari sekarang. Orang-orang Yunani itu wah filsafatnya pintar-pintar, tapi mereka tidak percaya firman Tuhan. Nah, mari saudara, suara siapa yang kita dengar saat kita ada masalah? Ingat, sekalipun istrimu, suamimu, jangan semua dipercaya. Bisa aja iblis pakai istrimu untuk memuji kamu. Ya bisa. Ya bisa aja iblis pakai suami untuk memuji istri. Yang paling bagus, Anda harus mendengar ini suara Tuhan atau enggak. Karena iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. Kedengarannya baik, tapi belum tentu benar. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar seperti ini. Sesusah apapun hidup Anda, jangan sampai kita salah dalam berkata-kata. Ayub tidak salah dalam omongan. Sekalipun uangnya habis, anaknya mati semua, tubuhnya kena parah, tapi dia tetap ngomong yang benar kepada Tuhan. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Terima kasih. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu
setiap proses hidupmu, setiap penderitaan yang kau alami hari-hari ini. Tuhan tahu cara terbaik untuk menolong engkau. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan sampai kau meninggalkan Tuhan karena masalahmu belum selesai. Seperti Ayub ditolong Tuhan dalam setiap masalah, setiap ujian. Malam hari ini Tuhan yang sama juga pasti akan menolong engkau. Setiap pergumulan, setiap masalah yang engkau alami, percaya ada Tuhan di sisimu yang siap untuk mengangkat engkau. Jangan gelisah hatimu, kata firman Tuhan, karena engkau lebih dari pemenang. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, Roh Kudus ada dalam hidupmu, seberat apapun masalahmu, percaya pada waktunya engkau akan menuai setiap janji Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami saat kami menghadapi masa-masa yang sukar. Roh Kudus ingatkan kami supaya kami tidak salah berkata-kata, kami tidak salah ngomong Tuhan. Seperti Ayub yang tidak berdosa dengan perkataannya saat dia mengalami kesusahan. Tolong kami Roh Kudus, biar kami jangan bodoh berkata-kata yang salah dalam kami mau belajar berdiam. Karena kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang tahu cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, materaikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Sehingga pada saat mereka mengalami masalah, biarlah mereka mengarahkan telinga mereka kepada suara Roh Kudus yang sanggup menguatkan dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah melayani, worship leader, singer, pemain musik, penerima tamu, bagian media, semua yang melayani, hamba berdoa, Tuhan berkati kami semua. Kami percaya kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Berkati setiap persembahan yang kami beri, sedikit atau banyak kami percaya, karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tadahkan tangan kita pada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih Pastor yang sudah memberikan firman. Ini saudara ada pengumuman sedikit ya. Ada donatur itu yang memberi beras sama apa? Sembako. Bakmi tidak ada, bakmi beli sendiri. Jadi ini donatur memberi untuk saudara yang membutuhkan, ya, saudara yang membutuhkan, boleh. Jadi sekali lagi saya tandaskan ini bukan dari PD, ya. Ini dari donatur yang menyalurkan sembako, gitu. Tapi dengan catatan, nggak boleh ribut, ya, nggak boleh komplain terus ribut-ribut. Kalau ribut-ribut nanti saya hentikan, oke ya. Jadi terima dengan sukacita, jangan sampai ribut. Itu. Setelah ini nanti saudara yang membutuhkan boleh datang ke Pak Harian dan si Poin, ya, Bu Poin gitu ya, saudara. Yang membutuhkan silahkan ambil nanti. Maaf. Terima kasih untuk pengumuman dari Pak Irwan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan
memberikan baksos yang sudah dilaksanakan tanggal tanggal 14 September. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pangkallah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tetap kita Tuhan semuanya, amin. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Biar EG China Town terus menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, selanjutnya kita akan mendengar pengumuman. Yang pertama, menara doa dilaksanakan di tempat ini setiap hari Kamis jam 11 siang. Bapak Ibu silakan bisa bergabung di dalam menara doa. Selanjutnya, ya, di tempat ini juga diadakan ibadah setiap hari Minggu bersama dengan GBT KAO Tirtoyoso.
pukul 9 pagi dan pukul 17 atau pukul 5 sore. Jadi Bapak Ibu juga yang mau berbakti di tempat ini di hari Minggu ada ibadahnya ya. Pagi jam 9, sore jam 17 atau jam 5, yang melayani adalah dari GBT Tirtoyoso ya. Oke. Selamat pulang, sampai ketemu kembali Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati dan menjagai kita semua. Shalom.